Selamat siang Mia. Selamat siang Bunda Suti. Gimana nih perasaannya tadi setelah saya ikut pembelajaran Mia, saya observasi gimana rasanya? Campur aduk, nikmat sekali. Senang, grogi, malu juga karena mungkin saya belum bisa mengetahui bagaimana pembelajaran yang baik itu seperti apa. Jadi kayak saya merasa masih jauh dari kata sempurna. Iya, nggak apa-apa, kita belajar bareng gitu ya. Nah, tadi kan setelah saya melakukan observasi, saya ingin berbincang lagi sama Bu Mia, karena tujuannya adalah saya ingin menyampaikan data hasil observasi yang saya amati dari pembelajaran Bu Mia terkait tujuan pembelajaran Bu Mia yang kemarin itu pengen mengenalkan anak supaya bisa antri ya, terus kemudian mengenalkan keasaran alam melalui bermain seperti itu. Nah, tadi waktu pembelajaran nih, Mia sudah bagus, antrinya anak-anak itu sudah terlihat dan anak-anak itu apa ya, tertib gitu, karena mungkin mereka juga penasaran dan ingin tahu Mia kelanjutan kegiatannya apa, sehingga mereka fokusnya itu terjaga. Kemudian untuk keasaran alam melalui bermain juga anak-anak sudah mulai mengenal, membaca tulisan mangga dengan huruf A itu yang mana, mereka sudah bisa menunjukkan seperti itu. Namun tadi waktu awal pembelajaran, Mia ini nih belum menginformasikan tujuan pembelajarannya, hanya mengenalkan ini mangga gitu. Itu kenapa nih Mia tujuan pembelajarannya belum disampaikan ke anak-anak? Mungkin karena sudah terpecah konsentrasinya ya Bu, dari anak-anak yang sudah mulai gaduh karena sudah mungkin pembelajaran dengan media membuat jus itu kan jarang sekali ya, kita mungkin dalam satu semester hanya beberapa kali untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, anak kan merasa tertarik dengan melihat blender, buah mangga secara langsung, mungkin wah aku senang nih mau belajar ini, aku guru aku mau. Nah, dengan anak yang mulai gaduh itu mungkin dari situ saya mulai sudah mulai terfokuskan kepada anak, bagaimana cara mengkondisikan anak untuk tidak gaduh gitu loh, agar pembelajaran itu kondusif. Jadi dengan anak yang gaduh tersebut membuat konsentrasi terpecah dan kelupaan untuk memberikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, berarti itu karena anak-anak itu sudah penasaran dulu gitu ya, jadi Mianya Lebih terfokuskan anaknya, jadi yang penting terkondisikan dulu lah. Iya betul, akhirnya tujuannya belum tersampaikan. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang kedua nih, yang hasil pengamatan saya tadi, Mia itu masih belum maksimal dalam memberikan penguatan atau scaffolding kepada anak-anak, sehingga anak-anak tertentu saja yang mendapatkan penguatan secara penuh gitu. Kenapa nih alasannya Mia? Alasannya karena perkembangan anak kan setiap anak-anak berbeda ya Bu. Ada yang sudah dengan dikasih tahu, oh ini loh, ini asal mainnya seperti ini, dia langsung, oh iya Bu, aku tahu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang memberikan yang perlu dibimbing secara khusus. Ini loh, kita harus pelan-pelan, ini loh kayak gini. Nah, dari situ saya juga memberikan pemetaan. Jadi saya kelompokkan anak yang sudah mulai mengerti, anak yang belum, dan ada yang dengan oh ini caranya seperti ini, saya lepas itu. Memang saya sudah pisah-pisah gitu loh Bu. Jadi biar tidak anak yang bisa ya bisa, yang enggak gitu loh. Kita benar-benar biar yang tidak bisa itu bisa mengimbangi anak yang bisa. Oke, bagus sekali. Ternyata Mia sudah bisa memetakan apa ya, karakter belajar anak-anak, sehingga Mia juga sudah tahu ternyata profil belajar anak itu ini udah bisa dikelompok jadi satu, yang belum nanti akan ada pembimbingan penuh, nanti saya supaya lebih mudah dalam pembimbingan melalui sejak lain. Selanjutnya nih, tadi kan saya melihat waktu pembelajaran yang sudah masuk ke pembuatan jus mangga, itu ada anak yang percaya diri gitu, terus kemudian maju tanpa dikomando. Tapi responnya dari Mia itu malah menghalangi anak tersebut untuk maju. Itu kenapa nih Mia? Karena saat pembelajaran tersebut kan saya belum memberikan informasi dari awal sampai akhir hingga tuntas, masih di tengah jalan. Nah, kalau seumpama anak tersebut maju, saya mempersilahkan, oh jadi nggak apa-apa, yuk kita langsung praktek itu kan. Jadi anak ini bagaimana sih
belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut, malah langsung praktek kan kemungkinan itu membuat anak menjadi bingung gitu. Jadi tidak, pembelajarannya itu malah tidak kondusif, malah anak seberabut mau harus aturannya seperti ini, dia malah nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi malah tidak seumpama saya mempersilahkan, malah membuat kondisi di kelas tidak kondusif. Oke, ya karena kan berarti waktu itu Buminya belum selesai nih menjelaskan sehingga oke anak tersebut itu maju mungkin dia sudah tahu, tapi anak-anak yang lain belum. Kan jadi Mengganggu. Jadi takutnya malah dia ini anak ini sudah tahu tapi yang lainnya belum tahu, akhirnya nanti malah setengah-setengah kan informasi yang didapatkan anak lain. Oke. Terus selanjutnya nih terkait menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Buminya tingkatkan lebih lanjut terkait dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini Mas? Yang pertama itu pemerataan pembelajaran, seperti kayak mengelola anak secara seimbang. Jadi tidak ada apa ya istilahnya membanding-bandingkan gitu. Oh iya, saya sukanya sama anak ini, saya suka sama ini. Nah, mungkin saya pelayanan saya di kelas itu merata, jadi tidak ada anak yang merasa guru aku nggak diajarin sih. Nah gitu Bu, kok ini terus ya. Jadi kayak saya ini emang butuh bimbingan, jadi emang saya suka ini secara merata, tidak apa ya, kita kadang aku malu sama anak ini atau anaknya terlalu gaduh gitu, kayak malas lah dengan anak ini, itu enggak. Jadi saya melakukan secara pemerataan. Yang kedua, menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan basicnya anak masing-masing gitu. Contohnya misal anak itu sukanya yang bergerak-gerak gitu, estetik. Dari hal tersebut mungkin di dalam kelas saya mengajak anak-anak untuk belajar melalui gerakan lagu. Kalau ada anak yang sukanya basicnya itu suka membaca, saya menyediakan buku, menyediakan pembelajaran yang tentang keaksaraan gitu. Jadi setiap anak itu mempunyai bidangnya masing-masing gitu loh. Tidak ada yang aku nggak mau ini, aku nggak suka ini. Jadi walaupun ada anak yang nggak suka ini, nggak suka itu, jadi ada yang aku suka yang ini. Jadi aku melakukan pembelajaran yang sesuai minatnya sendiri. Oke, siap. Berarti nih kompetensi yang ingin ditingkatkan dunia yang pertama itu ingin melayani anak itu secara merata, dalam artian tidak pilih-kasih gitu ya, karena setiap anak itu ya punya hak yang sama, mendapat pelayanan yang sama juga dari seorang guru. Terus kemudian yang kedua ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak ini. Wah, luar biasa sekali di dunia ya. Jadi ingin mengembangkan kompetensinya itu betul-betul berpusat pada anak gitu. Nah kemudian nih, gimana sih cara mewujudkan kompetensi itu menurut versinya Buya? Menurut versi saya itu mungkin dengan sekarang kan sudah ada media YouTube, dari kita belajar mandiri, mencari berbagai referensi. Bagaimana sih kita melayani anak biar merata? Terus juga mungkin selain itu tanya-tanya sama rekan kerja, rekan guru. Bagaimana sih Bu? Kita kan bisa sharing ya sama orang yang lebih dahulu di dunia pendidikan gitu. Selain itu juga mencari referensi belajarnya yang menyenangkan itu bagaimana, terus belajar yang berdiferensiasi pada anak itu bagaimana sih? Biar anak itu merasa ke sekolah itu tidak belajar tapi bermain sambil belajar. Nah, selain itu pada tahun ini alhamdulillah juga masih sudah mulai perkuliahan, kuliah S1 biar apa sih saya
sebelum anak itu memanggil kita udah melakukan pelayanan yang baik gitu loh. Nah, selain itu juga apa namanya, keberhasilannya itu anak sudah merasakan senang belajar itu, jelas tidak merasakan aku nggak mau belajar ini, aku nggak mau belajar ini. Jadi kayak apa sih yang dibutuhkan dari anak itu sudah dilayani. Pembelajarannya itu dengan bermain, karena kita anak usia dini ya, basicnya kan dia belum prasekolah ya, anak itu masih dalam proses prasekolah, belum bisa memikirkan pembelajarannya, harus belajar ini. Mungkin dari anak itu merasakan aku ke sekolah itu bermain loh, bermain tapi kita mendapatkan ilmu gitu, tidak aku mau belajar, aku mau sekolah belajar. Mungkin dengan seperti itu mungkin kita dikatakan berhasil. Oke ya, jadi indikator keberhasilannya. Nah tadi tentang pelayanan yang seimbang itu anak-anak sudah tidak ada yang protes sebelumnya, aku nggak di sini gitu mungkin ya. Terus kemudian yang kedua, ketika sudah mengambilkan pembelajaran yang digunakan, maka anak-anak itu tidak ada yang berkata nggak mau, bosan, karena mereka itu selalu semangat. Yuk mau belajar apa lagi sih? Iya, main apa lagi? Iya, berarti seperti itu ya yang sudah kita lakukan. Nah ini intinya luar biasa sekali refleksi yang dilakukan oleh gurunya, dan juga saya juga sudah menyampaikan data-data yang hasil pengamatan saya selama observasi. Nah, secara keseluruhan saya lihat gurunya sudah bagus ya, tinggal terus semangat untuk belajar supaya nanti selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak. Semangat juga kuliahnya ya. Salah satu banyak kompetensinya guru anak jadi itu ya dengan kuliah lagi supaya tidak hanya setengah-setengah